Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Farani Iskandar, NPM 1921919064 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membahas dan menerangkan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Baik, langsung saja ke yang pertama, definisi rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelum mengajar, guru harus merancang dulu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, supaya berjalannya pembelajaran bisa efektif dan efisien dan jelas. Maka dari itu, menurut para ahli, definisi pembelajaran tersebut dapat dijelaskan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh salah seorang ahli, mengungkapkan bahwa RPP adalah rencana penggambaran prosedur dan manajemen pengajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar kompetensi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, adapun yang telah dipaparkan di atas itu, maka dari pengertian RPP yang dikemukakan, ada yang mengatakan juga bahwa RPP adalah rencana pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada suatu KD tertentu di dalam kurikulum atau silabus. Nah, setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, kemudian motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta fisiologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Seperti itu. Kemudian ada prinsip rencana pelaksanaan pembelajaran. Ketika guru akan menyusun RPP, maka guru terlebih dahulu harus mengetahui berbagai prinsip dalam menyusun RPP. Berikut adalah prinsip-prinsip menyusun RPP dalam Kemendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, nama, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Nah, yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Nah, jadi kita tuh harus, contohnya sebagai guru, kita harus bisa memberikan peserta didik suatu hal untuk minat kepada proses pembelajaran, supaya siswa bisa melakukan suatu hal dalam pembelajaran dengan baik. Kemudian ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Jadi tidak hanya memberikan materi dan praktek, tapi juga si guru itu harus bisa membuat peserta didik itu riang gembira pada pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran olahraga, karena ada istilah learning by doing, jadi belajar sambil bermain. Jadi tidak terlalu serius dan juga tidak terlalu bercanda, tapi kita sebagai
guru harus bisa memberikan enjoy atau sesuatu hal yang nyaman lah untuk si peserta didik. Nah, kemudian pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam membaca dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Nah, itu kemudian pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rencana program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Pemberian yang selanjutnya tuh penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. Kemudian mengakomodasi pembelajaran tematik terpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Kemudian yang terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, rancangan pelaksanaan pembelajaran juga memiliki prinsip penilaian hasil belajar dalam menentukan instrumen penilaian untuk melihat hasil belajar siswa yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun prinsip penilaian hasil belajar yang harus tercermin pada RPP tersebut terdapat pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Yang pertama, sahih. Ya, sahih itu jelas. Kemudian objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematika, kemudian beracuan, kriteria, dan akuntabel. Nah, kemudian langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah dalam penyusunan RPP harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh para ahli. Menurut beberapa ahli menyatakan bahwa langkah penyusunan RPP itu ada beberapa. Pertama, mencantumkan identitas RPP. Kemudian merumuskan tujuan pembelajarannya, itu harus jelas. Kemudian menentukan materi pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menetapkan kegiatan pembelajaran, memilih sumber belajar, dan menentukan penilaian. Nah, jadi seperti itu bahas untuk RPP yang perlu rekan-rekan ketahui. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan beberapa para ahli di atas yang mengumpulkan, maka dapat disimpulkan RPP itu yaitu suatu rencana atau prosedur pembelajaran yang harus disusun oleh guru sebelum melaksanakan suatu proses belajar mengajar demi ketercapaian proses pembelajaran yang diharapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.